are you today? I hope all of you are always healthy and always happy. Okay, today we are going to continue our lesson, and today we are going to learn about time. Ya, time itu adalah waktu. Jadi time is closely related with clock. Jadi kalau kita bicara tentang waktu pasti erat hubungannya dengan jam. Jadi kali ini memang akan ajarin kalian bagaimana membaca jam untuk versi bahasa Inggrisnya. Oke, sebelum menjelaskan caranya, di sini memang kasih tahu dulu bahwa dalam waktu atau jam itu mempunyai beberapa komponen. They have a lot of component ya. Di sini untuk waktu yang pertama adalah hour. Hour itu adalah jam. Jam di sini bukan maksud dalam berarti bendanya ya, tapi adalah 1 jamnya, maksudnya jam yang berarti 30 menit. 60 menit. Kemudian untuk yang menit adalah artinya menit, kemudian second menunjukkan detik, kemudian untuk istilah yang 30 menit atau setengah jam dalam bahasa Inggris itu menggunakan a half ya. Sementara untuk yang seperempat jam atau 15 menit kita menggunakan istilahnya a quarter. Kemudian dalam jam sendiri ya, untuk jam fisiknya itu kita kan lihat ada 2 jarum yang terdapat pada jam tersebut. They are, we can call them long hand and short hand. Jadi yang long hand ini adalah yang jarum panjang. Yang jarum panjang ini adalah menunjukkan, kalau di jam itu menunjukkan keterangan menit ya, keterangan menitnya. Kemudian yang short hand ini jarum pendek, artinya menunjukkan jam ya, menunjukkan jamnya. Kemudian dalam menyebutkan jam dalam versi bahasa Inggris itu hanya tersedia sampai batas jam 12, hanya saja ada perbedaan 12 AM or 12 PM. Jadi ada AM dan ada PM. Jadi AM sendiri adalah kependekan dari antemeridium. Ini adalah bahasa Latin. Kalau di versi bahasa Inggrisnya kita sebutnya AM. Kemudian yang PM tadi adalah post meridian. Yang AM sendiri itu disebutkan berlaku untuk pukul mulai dari 00 tengah malam ya, dini hari sampai jam 11.59 siang hari. Kemudian setelah itu mulai dari jam 12 sampai jam 23.59 kalau waktu Indonesia kita menyebutnya kan sampai 24 jam ya, sampai versi jam 24 itu kita menggunakan yang PM, post meridian. Jadi batasnya sampai jam ini. Kemudian, nah kalau untuk versi bahasa Inggris kita hanya tersedia menyebutkan jadi sampai batas jam 12 saja ya. Tidak ada sampai misalnya jam 13 atau di atas jam 12 itu tidak disebutkan. Tapi kembali ke AM dan PM untuk keterangan siang atau malamnya. Kemudian this is the example, these are the example for you. Jadi untuk yang jamnya pas atau jam tepat, membahas contoh di sini. The first example, jam 1 tepat atau jam 1.00. Jadi ini kita sebutnya gampang ya. It is 1 o'clock ya. Kemudian misalnya jam 9 tepat atau jam 9.00 artinya it is 9 o'clock. Kemudian apabila lebih, yang menggunakan lebih misalnya jam 9.05 atau jam sini masih contoh 10.20 itu kita menggunakan pas. Pas itu artinya lebih ya. Jadi misalnya nanti jam berapa lewat berapa itu menggunakan pas. Kali ini memang akan ajarkan pas itu ya, keterangan pas itu digunakan hanya untuk keterangan jam yang apabila sampai batas lebihnya 30 menit ya. Untuk di atas 30 menit itu nanti ada penggunaan istilah tersendiri. Dan ini untuk penggunaan yang jam ada menit, beberapa menit lebihnya dari jam ini ada 2 versi. Versi yang simple adalah versi US ya. Versi US ini versi American ya. Ini mereka menyebutnya langsung. Jadi 10-20. 10-20 misalnya berarti itu 10-nya apa? Di sini 10, kemudian 20-nya 20. Jadi langsung sebutkan satu-satu. It is 10-20 untuk versi US-nya. Kemudian untuk yang 18 contoh lainnya, untuk versi American atau US-nya
kita menyebutnya it is 8:15. Sekarang ajarkan yang versi British atau versi UK, ya, UK style. Kalau UK style ini menggunakan pas sampai batas 30 menit. Jadi dengan sistem silang. Jadi kita sebutkan dulu yang menitnya. Jadi 20 ini kan 20, dan kasih tanda panah untuk keterangan yang mana yang harus disebutkan terlebih dahulu. Kemudian it is 20. Kemudian di tengahnya ini kita tambahkan pas, baru kemudian disebutkan 10 itu adalah 10. Jadi untuk UK style atau British style, ya, ini adalah UK atau British. Nah, untuk yang versi UK ini disilang. Jadi yang disebutkan adalah menitnya dulu baru jamnya. Jadi so it is 20 past 10. Kemudian untuk yang contoh berikutnya 8:15. Nah, untuk 15 ini kalau versi US-nya kan mereka sebutkan langsung bahasa Inggris, dari 15 adalah 15. Tapi apabila versi UK kita gunakan yang ada di sini. Untuk 15 menit adalah a quarter istilahnya. Maka kita tulis di sini 15 menitnya terlebih dahulu. A quarter pas, jangan lupa pasnya, kemudian baru 8-nya apa? 8-nya adalah 8. Nah, ini untuk yang UK, ya. Jadi 8:15 adalah it is a quarter past 8. Kemudian satu contoh lagi, misalnya sini jam 7:30. Kalau untuk versi yang ini it is, ya, 7:30 untuk versi US dulu, maka ini it is 7:30. Tidak dibalik, ya, kalau untuk versi US. Kemudian untuk versi UK-nya ini kita silang, maka 30-nya ini terlebih dahulu adalah 30 ini dulu. Kalau 30 untuk versi ininya kan a half, ya. Versi UK-nya adalah a half, kemudian baru pas, kemudian tulis yang jamnya 7. Ini adalah versi UK. So 7:30 in UK style it is a half past 7. Now I want to tell you how to put shorthand and longhand at the clock. Jadi sekarang saya kasih tahu caranya bagaimana meletakkan, menunjukkan jarum panjang dan jarum pendek, mana yang diletakkan untuk jarum yang menunjukkan menit dan yang menunjukkan jam, ya. Jadi untuk yang ingat kembali, untuk longhand adalah yang jarum panjang menunjukkan menit. Tapi apabila yang shorthand adalah yang menunjukkan jam, ya. Saya kasih contoh yang pertama, di sini sudah gambar, ya. Tapi belum dikasih jarumnya, kita kasih jarum sama-sama. Kemudian yang pertama adalah jam 3 tepat atau jam 3:00. Nah, jam 3:00 ini artinya jarum panjangnya yang long hand kita letakkan di angka 12. We put the long hand, jadi yang 12 ini lebih panjang. Kalian nanti pakai penggaris, ya, Nak, ya. Untuk yang 00 itu arah jarum panjangnya di angka 12. Kemudian yang shorthandnya, angka pendeknya ada di angka 3. Ya, pastikan kalian kalau menggambar atau membuat jarum panjang dan pendek itu panjangnya beda, ya, jangan sama. Kemudian untuk yang jam 3:05, yang jam 3:05 tadi berarti ini adalah jarum pendek. Jarum panjang dulu, ya, untuk menit. Jarum panjangnya kalau lewat 5 ini kita menunjukkan ke angka 1, karena setiap langkahnya dari jam ini setiap ke angka berikutnya itu sama dengan 5 menit, ya. Jadi 12 ke 1 ini 5 menit, ya. 1 ke 2 berarti juga 5 menit, tapi kalau 12 ke 2 artinya 10 menit. Jadi setiap langkahnya itu bernilai 5 menit, ya. Jadi untuk yang jam 3:05 tadi jarum panjangnya ke angka 1 dan jarum pendeknya ke angka 3, ya, like this. Oke, berikutnya untuk yang jam 3:15 artinya jarum panjangnya, long handnya berapa menit, berarti berapa langkah. Kalau 15 menit berarti ke angka
3 ya, 5, 10, 15. Berarti ke angka 3 jarum panjangnya. Kemudian untuk jarum pendeknya, nah jarum pendeknya ini kan ke angka 3 juga, jadi sama ya. Nah, kalau sama kalian boleh kasih tanda panahnya dulu ya, karena sama. Kemudian untuk contoh berikutnya yang lebihnya 30 menit atau setengah jam. Nah, biasanya kalau sudah lewat 15 menit itu agak bergeser sedikit, jadi tidak tepat ya ke angka tersebut, tapi di antaranya. Jadi misalnya 30 menit itu berarti jarum panjangnya atau longhandnya ke angka 6 ya, ke angka 6. Jadi kita gambar dulu jarum panjangnya. Kemudian untuk jarum pendeknya harusnya kan ini 3, di angka 3, tapi apabila kalian memutar pada jarum jam atau di jamnya langsung, itu akan kelihatan kalau dia akan bergeser. Maka posisi yang lebih tepatnya jarum pendeknya adalah di antara 3 dan 4 ya, di antara 3 dan 4. Jadi seperti ini, setengah 4 sebutannya ya kalau bahasa kita. Oke, kemudian sekarang kita sama-sama translate ke English. Untuk yang 3 ini adalah 3 tepat, ini adalah it is 3 o'clock. Kemudian jam 3:05, it is, kita gunakan yang US style dulu, lebih simple, berarti it is 3:05 or atau it is 5-nya adalah 5 menit, kemudian past 3. Kemudian untuk tanda berikutnya jam 3:15, ini it is 3:15 untuk yang US, or it is 15 menit tadi adalah a quarter past 3. Ini untuk yang versi UK ya. Kemudian contoh terakhir jam 3:30, it is 3:30 ya, 3:30 untuk yang versi US-nya, atau it is a half kalau versi UK-nya disilang dulu, 30 menitnya disebutkan dulu, a half, kemudian ditambahkan past di antaranya dan disebutkan jamnya. Oke, untuk contoh lainnya bisa kita lihat di buku paket. These are the examples on your book. Jadi kalian bisa lihat contoh lainnya ada di halaman 14 dan 15 on page 14 and 15. The first example, it is 1 o'clock. Jadi untuk yang jam 1 tepat, ini jam longhand-nya menunjukkan ke angka 12 and shorthand menunjuk ke angka 1. And then it is 3 o'clock seperti yang Mem contohkan tadi di papan tulis. Ini adalah jam 3 tepat, jarum panjang longhand on 12 and shorthand on 3 ya, on number 3. And then it is 2 o'clock ya, jam 2 siang. The third example, contoh ketiga, longhand is on number 12 and shorthand is on number 2. Jadi ini menunjukkan jam 2 tepat. Kemudian example number 4, ini adalah it is a quarter past 1 or it is 1:15. Artinya ini jam 1:15 menit. So, we put the long hand, kita letakkan jarum panjangnya on number 3 di angka 3 and the short hand on number 1 ya. Kemudian the fifth example, it is a quarter past 3 or it is 3:15. Ini jam 3:15 seperti yang Mem contohkan di papan tulis tadi. Baik jarum panjang dan jarum pendeknya menunjukkan ke angka yang sama, yaitu angka 3 ya. Kemudian example number 6, it is a quarter past 2 or it is 2:15. Ini adalah jam 2:15. Jam 2:15 ini artinya we put the long hand on number 3 and short hand on number 2.
And then number 7, it is a quarter past 4, or it is 4:15. So we put long hand on number 3 and short hand on the number 4 ya. Jadi jam 4:15. Kemudian number 8, it is a quarter past 6 or it is 6:15. Ini adalah jam 6:15. So we put long hand atau yang menunjukkan menit di angka 3 and short hand di angka 6. Number 9, it is a quarter past 5, it is 5:15. So we put long hand on number 3 and short hand on the number 5. Example number 10, it is a half past 5 or it is 5:30. Ini adalah jam 5:30. Seperti yang Mem jelaskan di papan tulis tadi, apabila sudah 30 menit biasanya akan bergeser yang short hand-nya di antara ya. Jadi tidak tepat di angka tersebut tapi di antara ke angka yang sesudahnya. Jam 5:30, so we put the long hand on the number 6 ya. Jadi jarum panjangnya di nomor 6. Kemudian yang jarum pendeknya itu di antara it's between 5 and number 6. Jadi di antara angka 5 dan angka 6. Number 11, it is half past 6 or it is 6:30, jam 6:30. So we put long hand on number 6 ya. Kita letakkan yang jarum panjangnya di angka 6 atau di nomor 6. Kemudian yang short hand-nya kita letakkan di antara angka 6 dan angka 7. Karena ini kan 6:30 jam setengah 7. Kemudian number 12, it is a half past 7 or it is 7:30, jam 7:30. So we put long hand on number 6 and we put short hands is on between number 7 and number 8. Number 13, it is a half past 11 or it is 11:30, jam 11:30. So we put long hands on the number 6 and the short hand is on between number 11 and number 12. Jadi di antara 11 dan 12. Kemudian number 15, it is half past 10 or it is 10:30. We put long hand, kita taruh angka jarum panjang di angka 6 dan jarum pendeknya di antara angka 10 dan 11. Number 15, it is half past 12 or it is 12:30. So we put long hand on number 6 and short hand is between number 1 and number 2. Number 12 and number 1, 12:30 ya. Kemudian number 16, it is 5 past 1 ya, atau it is 1:05 ya, 1:05. Jam ini adalah jam 1:05. Jam 1:05 ini baik jarum panjang dan jarum pendek sama-sama mengarah ke angka 1. Kemudian number 17, it is 20 past 3 or it is 3:20. Jam ini menunjukkan jam 3:20, maka so the long hands we put on the number 4 and the short hand is we put on the number 3 ya, tapi agak lewat sedikit. Kemudian number 18, the last example, it is 10 past 2 or it is 2:10, jam 2:10. Ini baik jarum panjang dan jarum pendeknya sama-sama kita arahkan ke angka 2. Your assignment today is on page 16 task 2. Jadi tugas kalian hari ini ada di halaman 16 task 2. So listen to me and circle the correct time. Jadi kalian beri lingkaran pada jam yang Mem sebutkan. Okay, listen to me carefully. Number 1, it is 7 o'clock. Number 2, it is 10 past 4. Number 3, it is a quarter past 8. Number 4, it is 10 past 5. Number 5, it is a half past 11. I repeat, Mem ulang sekali lagi. Number 1, it is 7 o'clock. Number 2, it is 10 past 4. Number 3, it is a quarter past 8. Number 4, it is
10 past 5. And then the last one, number 5, it is a half past 11. Oke, untuk tugas hari ini jadi tidak perlu dikirim fotonya ya, tapi kalian langsung kumpulkan pada saat pembelajaran tatap muka atau PTM nanti. Oke, that's all for today. Thank you for your attention. Always be happy and